Benarkah Alkitab dapat dipercaya? Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dikatakan di sana apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman modern ini banyak orang mulai meragukan keaslian dan keandalan daripada Alkitab. Mereka berkata, Alkitab itu sudah ditulis ribuan tahun lalu, disalin berkali-kali. Memangnya apa masih bisa untuk dipercaya? Ada pula yang menganggap bahwa Alkitab hanyalah buku legenda atau sebuah mitos yang sudah tidak relevan. Nah, namun hari ini saya ingin mengajak kita melihat bahwa iman kita itu berdiri di atas dasar yang kokoh dan bahwa Alkitab memang dapat dipercaya. Bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara historis dan juga logis. Nah, mari sekarang kita bersama-sama melihat 3 alasan kuat mengapa Alkitab itu dapat dipercaya sepenuhnya. Yang pertama, Alkitab terjaga secara naskah dan juga sejarah. Alkitab adalah kitab yang unik dalam sejarah dunia. Perjanjian Baru memiliki lebih dari 5.800 manuskrip Yunani kuno dan juga ribuan manuskrip dalam bahasa lain. Jika kita membandingkan jumlah dan keakuratan manuskrip Alkitab dengan karya-karya klasik seperti tulisan Homerus atau Plato, jaraknya itu sangat jauh. Alkitab jauh lebih unggul. Lebih dari itu, penemuan gulungan Laut Mati ya, Dead Sea Scroll, membuktikan bahwa naskah perjanjian lama yang kita miliki hari ini sangat setia dengan teks aslinya tanpa perubahan signifikan selama ribuan tahun. Arkeologi juga terus membuktikan keakuratan sejarah dalam Alkitab. Kota-kota, raja-raja, dan juga peristiwa yang pernah diragukan satu persatu ditemukan kebenarannya. Nah, namun bukan hanya terjaga secara teks dan sejarah, Alkitab juga menunjukkan keajaiban melalui nubuatan yang digenapi. Yang berikutnya, yang kedua, Alkitab mengandung nubuatan yang digenapi dengan tepat. Saudara-saudara, tidak ada kitab suci lain yang memiliki ratusan nubuatan yang digenapi sedetail Alkitab. Nah, contohnya, nubuatan tentang kelahiran Mesias di Bethlehem dalam Mika 5 ayat 2. Digenapi dalam Yesus di dalam Matius 2 ayat yang pertama. Kemudian nubuatan tentang kematiannya dikatakan ditikam karena pemberontakan kita, Yesaya 53 ayat 5. Digenapi dengan penyaliban Kristus. Bahkan nubuatan tentang kebangkitannya, Mazmur 16 ayat 10, digenapi secara historis dan disaksikan ratusan orang. John MacArthur mengatakan, penggenapan nubuatan dalam Alkitab adalah tanda tangan Allah yang tidak terbantahkan. Itu kata MacArthur. Lalu bagaimana dengan pesan Alkitab? Apakah hanya cerita yang tidak relevan? Tidak. Mari kita lihat bagaimana Alkitab membuktikan dirinya melalui konsistensi pesannya. Berikutnya yang ketiga, Alkitab memiliki konsistensi pesan yang ilahi. Saudara-saudara, Alkitab ditulis selama lebih dari 1.500 tahun oleh sekitar kurang lebih 40 penulis dari latar belakang yang sangat berbeda. Mulai dari gembala, raja, nabi, dokter, nelayan, bahkan pemungut cukai. Tetapi dari Kejadian hingga Wahyu, pesannya itu tetap satu. Yaitu apa? Allah mengasihi manusia, manusia jatuh dalam dosa, dan Allah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Tidak ada kontradiksi besar yang menghancurkan pesan ini. Justru setiap bagian Alkitab itu saling melengkapi. Seakan-akan ditulis oleh satu tangan yang sama. Karena memang benar, Allah lah yang menjadi sumber inspirasi bagi setiap penulis. Nah, setelah melihat ketiga bukti ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Alkitab bukanlah buku yang biasa. Ia adalah firman Allah yang hidup, dapat dipercaya, dan menjadi dasar daripada iman kita. Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk membaca Alkitab, tetapi juga memahami dan juga membelanya. 1 Petrus 3 ayat 15 mengingatkan kita untuk siap memberi jawaban atas pengharapan yang kita miliki. Mari kita semakin giat menggali firman Tuhan,
mendalaminya dan menyatakannya dengan bijaksana kepada dunia yang meragukan kebenarannya. Jangan biarkan keraguan orang lain melemahkan iman kita, tapi sebaliknya, biarlah keyakinan kita semakin kokoh dan terang kita semakin bercahaya. Saudara-saudara, Alkitab dapat dipercaya sepenuhnya. Mari kita berdiri teguh di atas kebenaran firman-Nya, membacanya setiap hari, dan menjadi saksi yang berani bagi dunia ini. Amin. Amin. Kiranya pengajaran hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sahabat Yesus Ministry berada di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, Malang. Semangat!